IHSG itu lagi turun 10% dalam 3 bulan terakhir. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih alasan kenapa IHSG kok bisa turun sedalam itu dalam 3 bulan terakhir? Nah, sebenarnya kita nggak pernah tahu sih alasan pastinya kenapa, cuma kalau misalnya kita runut ya 3 bulan terakhir apa yang terjadi, misalnya ada penurunan suku bunga, harusnya penurunan suku bunga itu menjadi positif ya bagi market secara keseluruhan, tapi misalnya Indonesia turun dari 6,25 jadi 6% suku bunganya. Nah, tapi di satu sisi di Amerika turunnya suku bunga itu tidak seagresif yang diperkirakan gitu ya. Dan juga sentimen tentang Donald Trump yang habis menang pemilu di Amerika yang positif pada market di US dan juga market kripto. Sehingga akibatnya adalah dari sekian banyak faktor-faktor itu, investor-investor menarik duit dari emerging country ya, termasuk salah satunya adalah kita, Indonesia. Nah, cuma kita nggak pernah tahu pasti satu alasan intinya apa. Tapi saya percaya pasti one day ya, market itu akan kembali lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam 3 bulan terakhir ya, dari net foreign flow ini, kita bisa lihat net foreign flow ini adalah dana asing yang keluar ya, netnya tuh yang keluar masuk tuh netnya berapa. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa berbagai saham-saham big caps itu mengalami net foreign flow ya yang negatif dalam 3 bulan terakhir. Artinya ya memang investor asing secara aktif menjual saham-saham tersebut ya, dan ini adalah saham-saham big caps yang ada di bursa kita. Nah, memang penjualan saham-saham big caps itu membuat IHSG kita tertekan. Tapi ingat, kalau misalnya penurunan IHSG atau apapun itu justru membuat berbagai saham-saham itu bisa jadi lebih murah. Nah, sehingga bisa jadi ada peluang-peluang yang kita bisa tangkap, yang kita bisa manfaatkan dari penjualan ini. Nah, tentunya untuk kita bisa mencari-cari nih mana emiten-emiten yang layak kita investasikan, kita perlu pakai tools yang lengkap dan juga cepat dan reliable seperti Stockbit. Nah, saya sendiri juga pakai Stockbit, dan Stockbit ini saya jadikan sebagai aplikasi favorit saya untuk saya screening, mempelajari tentang emiten-emiten, dan juga untuk saya transaksi. Dan di video ini kita akan pakai Stockbit untuk kita melakukan screening. Saya akan share ke teman-teman bagaimana cara saya melakukan screening, dan screeningnya sebenarnya pakai metode yang diajarkan oleh Peter Lynch juga ya. Nah, saya suka pakai Stockbit karena fitur-fiturnya itu lengkap banget, mulai dari key stats, financials, funda chart, kemudian saya bisa compare berbagai emiten di dalam Stockbit, kemudian juga kalau misalnya saya suka satu saham, saya bisa masukkan ke watchlist, atau kalau misalnya saya pengen beli, saya bisa langsung beli dari aplikasi Stockbit. Jadi dalam satu aplikasi ini udah lengkap banget, dan kita sebagai investor yang melakukan riset dan juga melakukan transaksi itu sudah sangat-sangat dimanjakan dalam satu aplikasi. Nah, itu menjadi aplikasi favorit saya. Nah, bagi teman-teman yang mau coba Stockbit bisa cek link di deskripsi ya nanti. Nah, lalu saham-saham seperti apa sih yang menjadi incaran kita? Nah, kita akan pakai saham-saham yang dikategorikan oleh Peter Lynch. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Peter Lynch ini adalah seorang fund manager yang CAGR-nya itu sekitar 29%. Nah, ini intinya adalah fund manager yang sudah legendaris ya, dan juga diakui oleh Warren Buffett. Nah, jadi, saya akan share, kalau teman-teman tahu, ada namanya 6 kategori saham yang di-sharing oleh Peter Lynch. Yang pertama itu adalah slow grower. Slow grower ini adalah emiten-emiten yang pertumbuhannya lambat lah ya. Perusahaan mungkin sudah terlalu besar, sudah terlalu terdiversifikasi, dan yang kita nggak bisa ngarapin growth yang terlalu banyak. Tapi perusahaan seperti ini mungkin stabil. Nah, yang kedua adalah stalwarts. Ya, stalwarts ini adalah perusahaan yang mungkin dia sudah market leader, ya, dia sudah kinerjanya juga sudah stabil, tapi growth-nya masih ada, masih lebih tinggi daripada yang slow growers. Nah, yang ketiga adalah fast growth. Nah, fast growth ini kemungkinan besar biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin masih muda, masih kecil gitu ya, tapi dia punya pertumbuhan yang tinggi ya. Nah, tingginya ya tentu lebih tinggi daripada stalwarts dan juga dari slow grower. Nah, cuma biasanya perusahaan-perusahaan yang fast growth ini juga punya valuasi yang cukup premium. Nah, jadi kita harus bisa pilih-pilih juga gitu. Nah, kemudian ada namanya asset play. Asset play adalah perusahaan-perusahaan yang punya aset terpendam lah ya, dan belum direalisasikan oleh market. Misalnya perusahaan-perusahaan yang price to book-nya di bawah 1, ada potensi perusahaan tersebut masuk dalam kategori asset play. Nah, berikutnya adalah perusahaan turnaround. Turnaround ini adalah tipe-tipe perusahaan yang sebelumnya kinerjanya memburuk, habis itu tiba-tiba ada satu kondisi yang men-trigger dia terjadi perbaikan kinerja. Nah, kalau misalnya kita bisa capture turnaround, ya tentu itu akan memberikan keuntungan yang sangat-sangat besar. Karena ketika kondisinya memburuk kan banyak investor itu kabur, sehingga harganya menjadi murah. Tapi ketika kinerjanya berbalik, kita bisa dapat kesempatan itu, ya kita bisa dapat keuntungan besar. Berikutnya adalah cyclical. Nah, cyclical ini bedanya dengan turnaround adalah cyclical ini memang ada siklus bisnisnya, ada siklus naik dan siklus turun. Misalnya kayak contoh perusahaan-perusahaan komoditi, ya pasti ada siklus di atas, ada siklus di bawah. Nah, kalau misalnya kita bisa dapat ketika siklusnya lagi di bawah,
bawah dan kita berharap ada perbaikan siklus berikutnya, ya kita bisa dapat keuntungan. Nah, di video ini kita akan cari ya saham-saham yang masuk dalam kategori stalwarts dan juga fast growth. Nah, yang lain-lainnya mungkin saya belum akan terlalu dalamin dari screening, tapi dari screening di video ini kita akan bahas emiten-emiten yang masuk dalam kategori fast growth dan juga kategori stalwarts. Nah, saya akan sharingkan dua cara. Pertama ada cara yang mungkin lebih effort gitu ya, kita screeningnya kita lebih pilih-pilih. Tapi yang kedua mungkin caranya lebih tidak terlalu effort, lebih gampang gitu tanda kutip, karena sudah ada preset dari Stockbit. Nah, cara screening yang pertama, tadi kita jelasin kita mau cari dua jenis emiten. Pertama adalah yang fast growth dan juga yang masuk dalam kategori stalwarts. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah nonton video kita sebelumnya yang di link di atas, di mana kita bahas tentang 3 matriks yang kita pakai untuk menyaring emiten-emiten yang dalam tanda kutip ada jebakan lah, istilahnya kayak gitu. Nah, supaya kita tidak terjebak membeli saham-saham yang seperti itu. Nah, nanti kita akan masukin ke dalam screeningnya. Dan by the way, di dalam Stockbit sudah ada presetnya. Jadi sudah terbantu banget teman-teman kalau misalnya mau screening saham pakai Stockbit ya. Misalnya di dalam sini aplikasi kita klik screener, ini ada preset ya, kita klik preset. Dan ini sudah ada banyak sekali preset-preset yang ada. Misalnya kayak Buffettology, Sustainable Growth, ini perusahaan-perusahaan yang masuk kategorinya yang bisa growth secara sustainable, kemudian punya ROE yang baik, ya kinerja fundamental yang baik, ya. Dan ya ini masuk bisa juga ini masuk dalam kategori yang stalwart tadi kan, perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan untuk bertumbuh dan juga hutang yang cukup rendah. Nah, ini ada banyak ya, teman-teman bisa lihat-lihat dulu ya, ada berbagai screener preset yang sudah ada. Nah, kita akan cari kan tadi emiten yang masuk dalam kategori fast growth sama juga stalwarts. Nah, itu juga sudah ada presetnya. Yaitu misalnya kita buka fundamental, terus kita lihat yang high growth stock. Nah, high growth stock kalau misalnya kita lihat ya ini kan ada 100 saham. Nah, kalau misalnya kita lihat ini ya matriksnya apa? Ya pertumbuhan dari revenue. Ya pertumbuhan dari revenue yang lebih kurang 10%, baik dalam 3 tahun terakhir dan juga dalam year to date ya, setahun terakhir tumbuhnya 10% dan juga 3 tahun berturut-turut. Ya, ini sales growth-nya 3 tahun berturut-turut. Jadi ini adalah saham-saham yang masuk dalam kategori di mana dia bisa bertumbuh dengan range seperti ini. Terus tadi kan saya sudah kasih tahu bahwa kita ada pakai 3 matriks. Nah, kita bisa tambahkan itu ke dalam preset tadi. Misalnya saya sudah tambahkan saham-saham masuk dalam kategori high growth stock, saya ambil dari preset yang Stockbit, habis itu saya tinggal tambahin ya, add rules-nya. Ada 3 rules ini di mana interest coverage ya. Ini artinya adalah perusahaan dia punya laba usaha tuh kalau misalnya dalam case ini 5 kan, artinya 5 kali daripada beban keuangan. Kenapa saya maunya 5 kali, di atas 5 kali, supaya saya terhindar dari membeli perusahaan yang interest coverage-nya kecil ya. Jadi dia laba usahanya tuh kecil dibandingkan dengan dia beban keuangannya. Karena kalau misalnya beban keuangan naik, entah karena suku bunganya naik ya atau apapun itu ya, atau misalnya labanya turun ya, dia bisa langsung rugi tiba-tiba karena interest coverage sangat rendah. Saya pengen yang interest coverage-nya 5, debt to equity-nya di bawah 1,5 supaya emiten-emiten ini hutang berbunganya itu kurang dari 1,5 kali modalnya. Nah, jadi saya nggak, ya memang ada perusahaan yang ada modal ada hutangnya, memang nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan ya, karena bisa jadi kan kalau terlalu berlebihan ya bisa mengganggu ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba gagal bayar. Nah, kemudian saya cari misalnya cash flow ya, cash from operations itu lebih besar dari 0,6 kali daripada net income. Nah, dengan demikian saya bisa menemukan saham-saham yang cash flow operasionalnya sejalan dengan net income. Jadi saya nggak pengen yang dia tuh tidak sejalan. Misalnya cash flow operationnya negatif tapi net income positif. Nah, itu kan labanya tidak sejalan. Saya pengen yang sejalan. Nah, kenapa 0,6? Karena ya beberapa case ya, mungkin ada beberapa emiten itu ya ada masa-masa di mana cash flow operationnya itu mengecil ya, lebih kecil daripada net income. Tapi nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kecil gitu loh. Entah misalnya dia karena harus nambah bahan baku ya, karena bahan bakunya lagi murah misalnya, dia mau nggak mau kan harus keluarin cash buat beli bahan baku misalnya. Jadi saya cari yang cash flow operationnya tuh ya di atas 0,6 supaya dapat emiten-emiten yang net income sama cash flow-nya tuh sejalan. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan juga misalnya PE ratio di bawah 15, cuma bisa juga dikeluarkan ya. Jadi kita mungkin nggak langsung ke valuasi dulu, tapi kita ya udah kita cari mana yang ada growth, mana yang ada hutangnya masih cukup terkendali dan juga cash flow-nya aman gitu ya. Nah, habis itu dari semua ini teman-teman bisa masukin misalnya klik tadi ya, add, kemudian klik semuanya, misalnya masukin ke watchlist. Nah, misalnya watchlist-nya apa namanya? Watchlist kayak tadi kan fast growth dan stalwarts gitu ya. Nah, jadi udah masuk ke dalam watchlist fast growth dan stalwarts. Nah, itu yang high growth. Habis itu kita juga bisa cari growth at reasonable price. Ini ada juga di presetnya Stockbit ya. Ini preset Stockbit di fundamental, habis itu ada growth at reasonable price. Cuma saya sudah tambahin beberapa matrix tadi yang tadi saya jelaskan ya. Ini kalau bisa kita lihat sama ya.
cash from operation 0,6 daripada net income, interest coverage-nya 5, di atas 5, kemudian debt to equity lebih rendah dari 1,5. Nah, sama, ini semua juga bisa kita masukin. Kita save dulu, habis itu add to watchlist, kita klik all, add to watchlist sahamnya yang watchlist Fastbro sama Stalwart. Nah, kita tambah-tambahin dulu. Terus ada juga yang tadi, nah, Buffettology Sustainable Growth ya. Nah, ini ambil dari ini ya, Buffettology Sustainable Growth. Habis itu kita tambahkan matriksnya kita tadi ya. Misalnya tadi ya cash from operation, interest coverage, sama juga debt to equity. Nah, ini kita sama ya, kita add watchlist lagi, klik semuanya. Nah, bisa add to watchlist, FB dan Stalwart. Nah, lalu kita gimana cara akses watchlistnya? Di sini sebelah kiri ini ada watchlist. Kita klik, habis itu kita klik watchlistnya mau yang mana. Yang tadi kan kita sudah tambahkan kan. Nah, ini kan ada beberapa saham ya. Nah, next step-nya adalah dari sekian banyak saham ini, kita pelajari lagi mana nih yang kinerjanya bertumbuh dan juga valuasinya masih cukup reasonable lah. Masih nyaman lah kita hold-nya. Nah, caranya adalah sebenarnya tadi kita teman-teman bisa juga screening dari awal ya, dari PE-nya bisa kita cari yang di bawah 15. Cuma karena kita mencari growth, kadang-kadang ada emiten yang bagus, PE-nya memang cukup tinggi. Nah, cuma kita ya bisa lihat ya secara sekilas dulu, misalnya dari Keystats ya, kita bisa lihat banyak beberapa tahun terakhir berapa. Oh, ini misalnya kayak Ades ya, beberapa tahun terakhir kita lihat secara sekilas, oh 5 tahun terakhir growth-nya luar biasa, dari 100 miliar, dari 200 miliar, 300 miliar, kemudian jadi 400, 467. Jadi setiap ini dia terus growth. Dan juga secara PE ratio ya 12 kali, kalau misalnya dengan growth kayak gini nggak terlalu mahal sebenarnya. Kalau misal growth ini bisa terus berlanjut gitu ya. Jadi ya kita bisa oke, ini kayak masih boleh nih masukin ke watchlist ya. Kemudian kita lanjut ya misalnya ke ADMR ya. Kita bisa lihat kinerjanya beberapa tahun terakhir, sama kita ulangi terus. Nah, kayak misalnya AMRT nih. AMRT kita lihat growth-nya ada nggak? Ada, luar biasa. Growth-nya dari ya sebelumnya 400, 500, 400, 600 ya, kemudian 300, 600, habis itu growth terus ya 1T, terus 1,9T, kemudian jadi 2,8T, 3,4T. Oke, growth-nya ada. Tapi apakah kita berpikir ya, apakah ini layak dihargai PE 37 kali? Nah, apakah growth-nya sepadan gitu dengan PE 37? Nah, kalau saya pikir-pikir, oke, growth-nya memang ada, tapi kayaknya dihargai dengan PE 37 agak terlalu overpriced menurut saya. Nah, begitu juga misalnya kita lihat saham-saham lain ya yang ada di watchlist ini, kita satu-satu ya kita lihatnya secara sekilas gini, kita lihat oh ini PE-nya 34 kayaknya ya meskipun ada growth, tapi growth-nya kayak nggak sekencang itu yang layak dihargai 34 misalnya. Jadi kita keluarkan lagi. Jadi kayak gitu terus, kita satu-satu kita liatin, kita baca public expose-nya. Kalau public expose ya tinggal kita akses dari sini. Public expose itu apa sih? Public expose itu adalah report yang diberikan oleh emiten ya, biasanya setiap tahun sih, di mana emiten itu mempresentasikan kepada publik ya kondisi bisnisnya, industrinya ya, kita bisa baca. Itu versi lebih singkatnya daripada harus baca annual report langsung gitu kan. Nah, kita bisa baca dari sini ya, tentang kinerjanya, direksi dan segala macam itu sudah bisa baca dari sini. Jadi dari satu aplikasi ini udah cukup. Nah, kalau bisa pengen beli misalnya, teman-teman lihat Astra misalnya contoh ya, ini mau buy, tinggal klik buy. Nah, habis itu tinggal kita masukin mau beli berapa gitu. Nah, perlu diingat bahwa ini masih screening ya. Jadi dari emiten-emiten yang kita screen, bisa jadi tidak semuanya kita akan beli, tapi ya namanya screening dan watchlist ya, daftar pantau ya. Ya, kita pantau, bisa jadi oh masih ini bagus, tapi kayaknya harganya masih agak overvalue sedikit gitu ya. Kita tunggu sampai di undervalue misalnya baru kita beli. Nah, itu secara screening yang pertama. Nah, cara kedua menurut saya lebih gampang. Nah, karena cara kedua kita pakai preset, kita bisa lihat dari sini ya, screener, kemudian presetnya itu adalah, kita lihat dari valuasi, yaitu chip big cap sama chip mid caps. Nah, kenapa chip big cap sama chip mid caps? Karena biasanya yang masuk di big cap sama mid cap, biasanya itu emiten-emiten yang sudah masuk di range Stalwarts lah. Emiten-emiten mungkin market share-nya sudah besar ya, kemudian bisnisnya juga sudah cukup stabil, biasanya seperti itu. Cuma tentu saja ya namanya screening ya, kita harus cek lagi. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Misalnya chip big cap-nya ada beberapa saham, ada Adaro, ada Tractor, Astra, Gems, Nickel ya. Ini emiten-emiten yang market cap-nya ini udah 50-an triliun ke atas. Nah, kita bisa masukin juga. Misalnya kayak tadi ya, add to watchlist semuanya ya, kita masukin chip big and mid caps misalnya. Kemudian di chip mid caps ini juga ada beberapa saham ini perusahaan-perusahaan yang market caps-nya tuh tadi di bawah 50-an triliun. Jadi kan ada 52 triliun, tapi ini yang big caps kan 50 triliun ke atas ya. Misalnya memang tidak ada kategori secara khusus sih, cuma ya kalau dalam screeningnya ini ya kita bisa lihat tadi yang 50T ke atas tuh masuk big caps. Nah, di chip mid caps ya kita bisa lihat nih ada BSSR, Saratoga, Medco dan sebagainya. Kita bisa tambahkan juga nih add to watch list, klik semuanya, kemudian
pilih yang chip big sama mid caps. Lalu kita ulangi stepnya, caranya yang sama. Nah, chip big sama mid caps ya. Ini ada beberapa. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada beberapa saham yang tadi masuk dalam kategori chip big sama mid caps. Nah, kita bisa lihat satu-satu lagi. Misal Adaro, ya kita bisa lihat kinerjanya, kita bisa lihat corporate actions-nya dari dibentuk dividen, ya. Sama, kita ulang, kita baca misalnya public expose-nya, kita bisa lihat public expose. Kenapa ini kita nggak lihat valuasi lagi? Karena kemungkinan besar sudah murah gitu kan. Karena kan tadi masuk kategorinya chip big sama mid caps. Nah, kita bisa baca nih public expose-nya tentang Adaro. Nah, teman-teman bisa terus ikuti ya. Terus misalnya kita lihat karena sudah chip ya, kita pengen cari yang kira-kira masih ada growth-nya nggak sih? Nah, kita lihat dari misalnya case start ya, kita lihat laba bersihnya. Nah, kalau misalnya dalam case-nya Adaro ini mungkin dia nggak growth ya, tapi ya dia akan masuk kategorinya cyclical. Jadi kalau misalnya kita mau cari growth, kayaknya nggak di sini. Astra kita bisa lihat juga, kita bisa lihat, wah ini kemungkinan ada growth. Karena kita bisa lihat 2020 16 triliun ya. Sebelumnya kan 2019 21 triliun. Kita bisa lihat 21 kemudian jadi 28, kemudian jadi 33, kemudian jadi 34. Nah, kemungkinan ini masih ada growth, tapi growth-nya mungkin nggak sebesar fast growth tadi kan. Nah, kita bisa tandain nih Astra gitu ya, untuk kita dalami lebih lanjut. Terus kita lihat lah, misalnya yang growth yang cukup tinggi yang saya lihat itu ada di misalnya Temposcan ya, TSPC. Kita bisa lihat waktu dari 2015 522 miliar, sekarang labanya 1,4 triliun. Oke, jadi labanya terus growing. Dan kalau misalnya kita lihat dalam mungkin 4-5 tahun terakhir, kita bisa lihat growth-nya itu baru muncul gitu ya. Misalnya dari 2018 500 miliar, kemudian 554, 788, 824, 1 triliun, 1,1 triliun, 1,4 triliun. Jadi ada growth gitu. Nah, biasanya teman-teman juga bisa buka laporan keuangan ya. Cari tahu growth-nya itu tuh datang dari mana sih, kok dia bisa ada pertumbuhan gitu ya. Nah, biasanya saya lihat sektor mana, segmen mana yang membuat si Temposcan ini growth. Nah, kita bisa lihat misalnya di laporan keuangan, saya sudah download ya, di informasi segmen usaha misalnya, teman-teman bisa lihat penjualan. Tentu biasanya kan penjualan laba kotor, kemudian laba usaha, laba bersih. Nah, yang kok kita mau lihat growth-nya, kita lihat satu-satu dari atas penjualan. Nah, penjualan misalnya ini ada sektor farmasi, ada sektor produk konsumen dan kosmetik, jasa distribusi. Nah, per 30 September 2024, di farmasinya itu 3,5 triliun. Oke, ini per September ya, 2024. Kalau kita compare dengan periode tahun lalu 2,9 triliun, berarti dari 2,9 triliun naik jadi 3,5 triliun. Kan lebih kurang 20% ya, 10% lebih pasti. Jadi hampir 20%. Jadi growth-nya itu dari penjualan 20% dari divisi farmasi. Nah, di divisi yang lain misalnya produk konsumen dan kosmetik ya, di 2024 ini penjualannya 3,3 triliun. Nah, di tahun 2023 penjualannya 3 triliun. Jadi growth-nya 10% penjualan. Nah, berikutnya kalau kita lihat, kan dia ada 3 segmen, ya. Satu lagi jasa distribusi. Ini nggak growth ya, jadi justru dari 3,7 triliun di tahun 2023 menjadi 3,2 triliun di tahun 2024. Tapi nggak apa-apa, agak turun sedikit, cuma dari sektor farmasi sama sektor produk konsumen kosmetik, growth-nya 10% ke atas. Jadi biasanya untuk perusahaan yang cukup besar, untuk mereka growth sales growth 10% itu aja udah bagus banget. Nah, jadi teman-teman bisa dalamin lagi tuh, kenapa sektor farmasinya growth, apakah ada produk baru, atau apakah ada brand baru yang mereka luncurkan, ya. Nah, teman-teman bisa, I don't wanna spell too much ya, jadi teman-teman bisa mulai, itu proses untuk mencari harta karunnya. Jadi itu kan saya anggap itu sebagai sebuah proses yang teman-teman bisa dalam bentuk. Saya langsung spill ya terlalu gampang. Lalu Anda bisa ulangi proses-proses tadi ya, kita mempelajari emiten ini kan ada banyak ya. Jadi teman-teman mungkin pelajarinya jangan pas hari biasa, tapi mungkin teman-teman pelajari pas waktu weekend, itu pas lagi santai, teman-teman pakai screeningnya, teman-teman bisa pakai pelajari satu-satu. Nah, kadang-kadang kalau dalam pengalaman saya itu, kadang-kadang ya mungkin belum bisa masuk, tapi kita udah tahu nih sektor misalnya saham tertentu dia key drivernya apa, key pointsnya apa, sehingga kita one day ya kalau misalnya perkembangannya jadi makin baik ya kita bisa lebih cepat, lebih sasar kita melakukan transaksi kalau misalnya kita sudah temu. Nah, itu dia tadi ada banyak beberapa saham yang kita bisa perhatikan. Jadi teman-teman justru ingat, ketika IHSG itu lagi turun atau market secara general itu turun, justru di saat itu kita bisa mulai nih mencari saham-saham yang bagus, yang murah, justru itu ada peluang di sana kemungkinan. Nah, tentu saja ketika kita mencari peluang seperti itu, tentu kita harus pakai tools dan juga screening yang pakai tools yang tepat. Seperti misalnya pakai Stopbit, teman-teman bisa pakai, tadi sudah banyak sekali presetnya, banyak sekali tools yang bisa membantu mensupport teman-teman untuk teman-teman bisa meriset tentang sebuah emiten. Yang belum pakai Stopbit bisa cek link di deskripsi di bawah ya. Thank you semua sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!